Tinggal satu atap tanpa status pernikahan, seorang wanita tewas mengenaskan dibunuh sang kekasih. Miris, alasan pembunuhan lantaran korban meminta dinikahi oleh pelaku. Bukan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, pelaku justru melarikan diri, meninggalkan jenazah korban berhari-hari. Berikut ulasan jurnalis Kompas TV, Intan Azhar, untuk Anda. Dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan awal, patut diduga si perempuan ini adalah korban meninggal dunia akibat pembunuhan. Kemudian dari dasar tersebut, penyidik melakukan pengembangan terhadap pasangan daripada si wanita yang meninggal ini, dan kurang lebih sekitar dini hari tadi pelaku sudah berhasil kita amankan. Warga Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan sosok jenazah wanita di dalam kontrakan. Jenazah ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dan diduga telah meninggal selama beberapa hari. Polisi pun melakukan penyidikan lanjutan dan diduga sang pembunuh merupakan adalah kekasih daripada korban. Lantas apa yang membuat pembunuh tega melakukan pembunuhan kepada korban? Tetap ikuti penelusuran kami bersama tim gelar perkara. Tim gelar perkara melakukan penelusuran ke lokasi TKP, di mana pelaku membunuh korban. Tepat di Jalan Cemara 4, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Rumah kontrakan 20 pintu ini menjadi saksi atas pembunuhan kepada wanita hamil tersebut. Pasca penggeledahan oleh pihak kepolisian, rumah dalam keadaan kosong. Kopi diletak di bagian depan rumah untuk menetralisir bau dari jenazah yang diperkirakan telah meninggal dunia selama beberapa hari. Ya, saudara, saat ini tim gelar perkara sudah berada di lokasi tepat di mana wanita hamil tersebut telah dibunuh oleh pelaku, begitu ya. Kalau kita lihat untuk kondisi daripada rumahnya ini sendiri, pasca penggeledahan dari pihak kepolisian, kita bisa melihat kemudian sudah dipasang daripada garis polisi, begitu. Dan juga untuk dari kondisi pintunya sendiri sudah dalam keadaan tertutup dan juga sudah dalam keadaan terkunci, dan juga rumah dalam keadaan kosong. Kemudian juga di sini kita bisa melihat ada beberapa serbuk kopi ya yang diletakkan di bagian depan dari pintu rumah untuk kemudian dapat menetralkan bau yang berasal dari rumah ini, begitu. Karena tadi juga kami sempat berbincang-bincang dengan para tetangga yang berada di lokasi kontrakan ini. Memang sebelum ditemukannya jenazah tersebut ada tercium aroma yang tidak sedap yang diduga berasal dari jenazah, begitu. Ketika memang para warga mencurigai karena memang ada sesuatu ataupun ada bebauan yang tidak biasanya, kemudian para tetangga kemudian melaporkan kepada pihak pengurus warga dan juga pihak RT, dan juga sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian, hingga akhirnya pun pihak kepolisian datang ke lokasi TKP. Dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah, telah didapati seorang wanita hamil dalam kondisi yang mengenaskan, begitu ya, hingga akhirnya para polisi juga mengeluarkan korban dan juga untuk dilakukannya proses pemeriksaan otopsi ataupun pemeriksaan lanjutan, begitu, serta dikeluarkan juga beberapa alat bukti dari rumah. Seperti tadi kami sudah berbincang dengan para tetangga, seperti dikeluarkannya ada beberapa tas, pakaian dan juga lainnya, begitu. Tadi juga kami sempat berbincang-bincang kepada para tetangga untuk kemudian apakah mereka sempat berinteraksi dengan korban ataupun pelaku. Mereka juga mengaku bahwasanya baik korban dan juga pelaku ini sendiri yang mengontak daripada rumah ini sendiri tidak begitu sering berinteraksi dengan mereka, dan mereka juga cenderung dalam kondisi ataupun interaksi yang cukup tertutup dengan para tetangga di sekitar kontrakan ini, saudara. Menyengat, begitulah kesaksian Amelia, salah seorang tetangga pasca pembunuhan dilakukan. Saat ditemui tim gelar perkara di lokasi TKP, Amelia, tetangga korban, mengaku mencium bau yang menyengat yang berasal dari satu rumah. Mencurigai adanya kejanggalan, tetangga pun melaporkan hal ini kepada pengurus warga untuk diteruskan kepada kepolisian. Penemuan sosok jenazah wanita ini mengejutkan warga. Pasalnya korban dan pelaku baru saja menempati kontrakan tersebut dan mengaku sebagai pasangan suami istri. Amelia pun menuturkan bahwa mereka cenderung tertutup dan tidak banyak berinteraksi dengan tetangga lainnya. Ini ngelihat dari lubang
angin itu keluar masuk laler, ada lubang itu kan. Jadi ya udah penasaran aja kan. Jadi manggil RT RW-nya minta bukain bareng-bareng, pas dilihat ya kayak gitu udah darah semua yang di bawah bawah tempat kompor itu. Itu posisi jenazah ada di sebelah situ. Tadinya belum tahu, tadinya dikirain cuman janin aja kan, karena jenazahnya itu ditutupin pakai pakai baju kotor sama sampah-sampah. Sore itu baru tahu kita kalau ada jenazah dewasanya juga di sana. Oke, itu Bu waktu dilaporkan itu sama pihak pengurus ya dilaporkan? Iya, pihak RT pengurus, ya? iya. Pada hari itu juga langsung ada pihak kepolisian datang atau bagaimana? Iya, langsung. Siangnya langsung kepolisian langsung pada datang semua. Sore tuh udah mau maghrib itu jenazah udah dibawa ke rumah sakit. Waktu pihak kepolisian datang ke rumah ini untuk melakukan penggeledahan begitu ya, apa aja ditemukan Ibu di dalam rumah? Banyak sih, ya ini tas-tas, baju-bajunya, make up, terus kasurnya, ya peralatan perlengkapan sehari-hari mereka lah. Oke, waktu masuk ke sini tuh si korban hanya sendiri atau berdua atau bagaimana? Berdua, suami istri, ngakunya suami istri mereka itu. Dan kalau untuk dari Ibu sendiri gimana interaksi dengan tetangga si korban ini? Dia tuh nggak pernah keluar, mereka tuh selalu di dalam. Cuman kalau ada orang biasanya jendela mereka tuh dibuka gitu loh, dibuka sedikit. Jadi kan kelihatan kalau ada orangnya. Gitu. Orang kalau dari keluar dari kemana-mana, sendal aja dimasukin langsung ke dalam. Jadi nggak tahu kan. Nur Istiqomah, penanggung jawab kontrakan, mengatakan baik pelaku dan korban pada awalnya mengetahui kontrakan tersebut melalui iklan di media sosial yang diposting olehnya. Tidak lama setelahnya, salah seorang dari mereka menghubungi dirinya dan langsung memberikan DP tanda jadi kontrak. Nur juga mengatakan sesaat menempati kontrakan, kedua dari mereka tidak kunjung memberikan identitas diri sebagai salah satu syarat untuk menempati suatu kontrakan. Mungkin boleh diterangkan bagaimana para pelaku pertama kali menyewa kontrakan ini? Jadi kan awalnya saya posting lewat Facebook kan, diminta sama yang punya kontrakan. Karena waktu itu ini 06 pintu, saya posting lewat Facebook. Jadi si pelaku sama korban itu mengontak saya langsung melalui WA. Langsung melalui WA dia kontak saya, sempat DP 100.000. Besoknya dia langsung pindah ke sini. Habis pindah, sempat beres-beres dulu, dia baru transfer pelunasan. Setelah itu kita emang orangnya jarang berinteraksi ya, maksudnya jarang keluar sama sekali, jarang. Paling keluar-keluar buat beli makan doang gitu. Ada kemudian kayak dokumen yang mungkin diserahkan, soalnya kan bisa pindahan gitu harus ada identitas diri seperti itu Ibu. Yeah. Mereka mau nggak ngasih identitas diri tersebut? Sempat kita mintain KTP dengan alasan dia masih beres-beres. Jadi belum sempat kasih kan, ntar dulu masih beres-beres bilangnya gitu. Artinya identitas dirinya belum Yeah. belum dipegang sama Ibu sama sekali? Belum. Oke, nah kemudian mereka pada saat masuk ke rumah kontrakan ini apakah hanya si korban sendiri atau berdua dengan pelaku atau bagaimana Ibu? Berdua. Langsung berdua? Iya, langsung berdua nempatin. Suami istri? Pengakuannya sih suami istri. Oke. Pada saat kejadian terjadi apakah ada sempat melihat kecurigaan kepada mereka ataupun hal-hal yang menyebabkan terjadi pembunuhan atau lain-lain mungkin? Kurang paham karena kita jarang keluar juga kan, maksudnya si pelaku sama korban jarang keluar, jadi jarang berinteraksi sama tetangga, jadi kita juga kurang paham gitu. Oke. Sudah berapa lama Bu mereka ngontrak di sini Bu? 2 mingguan. 2 mingguan Iya. ya? Oke. Dan 2 minggu tersebut sudah ditemukan adanya pembunuhan tersebut ya Ibu ya? Iya. Menurut keterangan Kombes Syahdudi selaku Kapolres Jakarta Barat, saat dievakuasi, jenazah sudah dalam kondisi tidak baik. Diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 5 hari. Sejumlah kekerasan fisik pun didapati di area tubuh korban. Pihaknya telah menangkap pelaku yang tak lain merupakan kekasih korban saat hendak melarikan diri di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ya, jadi pada saat kita menerima laporan dari pemilik kontrakan ya, di mana mayat itu ditemukan, memang kondisi mayat sudah dalam keadaan rusak dan membusuk, sudah beberapa hari dalam kondisi
sedikit kesulitan untuk mengidentifikasi identitas daripada mayat tersebut. Namun berdasarkan hasil penyelidikan dan olah TKP di tempat kejadian perkara, penyidik berhasil mengidentifikasi pasangan daripada si wanita yang meninggal itu. Kemudian kita telusuri informasi terkait dengan keberadaan yang bersangkutan, dan memang dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan awal atau diduga si perempuan ini adalah korban meninggal dunia akibat pembunuhan. Karena memang dari diagnosa pemeriksaan awal dari dokter forensik yang mengecek kondisi korban, ada perkenaan ataupun lebam di sekitar bagian leher dan juga cekik. Sehingga dari dasar tersebut penyidik melakukan pengembangan terhadap pasangan daripada si wanita yang meninggal ini, dan kurang lebih sekitar dini hari tadi pelaku sudah berhasil kita amankan. Di mana Pak? Diamankan di mana Pak? Kita amankan di wilayah sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Indikasi bersangkutan akan melarikan diri, dan nanti insya Allah besok kita lakukan proses. Motifnya jadi belum tahu ya Pak ya? Motifnya patut diduga si perempuan ini mengalami hamil muda. Kemudian dari keterangan para saksi yang tinggal di sekitar kontrakan, beberapa kali terjadi pertengkaran ataupun cekcok. Sehingga mungkin atas dasar tersebut membuat si laki-laki nekat untuk menghabisi nyawa pasangan wanitanya. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik hanya pasangan kekasih, tapi mengakunya ke pemilik kontrakan sebagai pasangan suami istri. Korban telah ditemukan dan pelaku pun sudah ditangkap pihak kepolisian. Hal ini pun menuai sorotan dari para pengamat. Pengamat pun kemudian mengupas mengapa hal ini terjadi dan mengapa pembunuh tega melakukan pembunuhan kepada korban. Tetap ikuti kami di Gelar Perkara.